Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya? Iya, Bu. Baik. Baik, Bu. Oke. Sebelum hari ini dimulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Muhammad Aril, silahkan dipimpin berdoa. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran Bikon, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik, coba bunyikan absen. Untuk hari ini tanggal 23 November ya, hari Senin 23 November 2020. Ini coba bunyikan absen dari kelas 10 TKJ 1. Adi Musleh, Adinda Prilianti, Ahmad Dardiri, ada, Bu. Ahmad Nur Sidik, Hadir, Bu. Erik Iskandar, Amanda Farantika, Hadir, Bu. Ana Ningtyas, Andini Putri Lestari, Ada, Bu, ada. Anita Yulandika, Hadir, Bu. Ari Ferdiansyah, Arya Eka, Hadir, Bu. Christopher Yeremia, Deko, Hadir, Bu. Doni Reda, Ada, Bu. Dwi Alfiantino, Dwi Damara, Eka Sulistia, Hadir, Bu. Fahrun Azril, Ada. Habibah Eka, Hadir, Bu. Nasari, Ise Sylvia, Ada, Bu. Isrotul, Kausar, Ada, Bu. oke, Lailatul Fitria, Ada, Bu. Lydia, Ya, Bu. Linda Melani, Hadir, Bu. M. Adi Prasetyo. Hadir, Bu. 10 TKJ 2, Maheswara, Marta, Hadir, Bu. Muhammad Zainur Effendi, Renaldi Eka, Ariel Abdillah, Hadir, Bu. Dio, Hadir. Firmansyah, Nur Noval, Saifullah Yusuf, Sodik, Hadir, Bu. Hadir. Yusuf Maulana, Nila Nabila, Hadir, Bu. Petrus Ari Bawono, Rizky Dian. Hadir, Bu. Rizky Dian ini cowok ya? Iya, Bu. Ritna Ningsih. Hadir, Bu. Ritna sama siapa itu Ritna? Rosa, Bu. Siapa? Rosanti. Rosanti. Oke. Rizky Rahmadani. Rudi Gunawan. Hadir, Bu. Sih Panrimo. Sangasun. Hadir, Bu. Ada. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Siti Mawarda. Siti Nur Aziza. Hadir, Bu.
Rio, Widya, ya ada, Wita Nadila, Yuke Eva. Nggak ada ya? Oke, untuk hari ini, Senin tanggal 23 November 2013, kita akan mempelajari materi tentang ini. Jadi, untuk yang pembelajaran lalu, mungkin kalian hanya belajar tentang materi gerak. Nah, untuk hari ini lanjutan dari pembelajaran yang waktu itu yang terpotong karena kita harus libur panjang pada saat itu ya. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran yang pada saat itu sempat tertunda, yaitu materi tentang gerak lurus. Nih, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi gerak lurus. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran dengan aplikasi Zoom Meeting, Pad, Google Drive, peserta mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Nih, ya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi gerak. Ayo, yang masih ingat, coba jelaskan kembali apa sih itu gerak? Bagaimana sebuah benda dikatakan bergerak? Coba yang masih ingat. Ini pembelajaran kita pada saat itu, pembelajaran yang lalu. Silakan. Yang masih ingat, jelaskan kembali apa itu gerak. Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan langsung diaktifkan suaranya. Bagaimana sebuah benda dikatakan bergerak? Berubah tempat, Bu. Gimana itu dengan siapa? Coba disebutkan namanya. Doni Reda, Bu. Ya, Doni Reda. Gimana? Sebuah benda dapat dikatakan bergerak jika benda itu Bu, berubah tempat. Iya, betul. Ya, dia mengalami perubahan posisi seperti yang dialami sama tikus ini di bawah. Ya, jadi tikus ini dikatakan dia bergerak karena tikusnya mengalami perubahan posisi dari posisi awal hingga dia posisi tempat dia berhenti. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke, nah untuk hari ini, kita akan belajar tentang dua materi. Yang pertama materinya adalah tentang gerak lurus beraturan atau nanti kedepannya kita sebut dengan GLB ya. Gerak lurus beraturan itu GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau yang nanti selanjutnya kita sebut dengan GLBB. Namanya hampir mirip. Ayo, namanya hampir mirip. Yang pertama, gerak lurus beraturan GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan GLBB. Ada yang bingung nggak sama namanya aja? Silahkan. Sampaikan. Kira-kira kalian bingung nggak dengan namanya? Tidak, Bu. Bingung? Tidak. Sekarang coba, apa sih perbedaan antara GLB sama GLBB? Ada yang tahu? Bu, namanya aja sudah bingung, Bu, apalagi perbedaannya. Ini loh, Bu, ya, perbedaannya ada di huruf B saja yang terakhir. Ada yang mau jawab seperti itu? Biasanya kalian jawabnya gitu. Ini, Bu, yang satu B-nya 1, yang kedua B-nya ada 2. Apa ada yang jawab seperti itu? Ya. Biasanya kalian kayak gitu kan? GLB, GLBB berubahnya apa? Perbedaannya ada di B-nya saja, Bu. Ada yang mau jawab kayak gitu? Mungkin ada yang tahu apa perbedaannya antara GLB sama GLBB? Kalau GLB berarti kecepatannya benda yang sedang bergerak lurus adalah tetap atau konstan, Bu. Terus kalau yang GLBB? Kalau GLBB adalah apa ya?
Kecepatan benda yang bergerak dalam lintasan lurus mengalami perubahan. Iya, coba kita buktikan ya, benar apa enggak sih yang disampaikan sama Deko. Nah, untuk memperjelas apa itu GLB dan GLBB, coba kalian perhatikan video yang akan Buniken share. Kalian perhatikan, mungkin kalau ada yang kalian anggap penting, silakan kalian catat di bukunya masing-masing jika ada sesuatu yang kalian anggap penting di sana. Mana ya videonya ya? Sudah muncul ya videonya? Buniken. Ya, silakan diperhatikan. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Nggak dengar, Bu. Putus-putus, Bu. Kenapa videonya nggak bisa kalian dengar? Maaf, Bu, videonya nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Ya nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Cara. Nggak bisa dilihat apa nggak bisa didengar? Dengar. Nggak bisa didengar sama putus-putus gambarnya, Bu. Kenapa ya? Ini sebenarnya ada video di komputer, tapi kenapa kau nggak bisa di-share ya? New type profile. Ini yang tampil di layar kalian apa? Masih itu ya? Muka teman-temannya ya? Iya, Bu. Saya ulangi lagi yang tadi ya. Sebentar.
Ya, coba saya coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, dalam kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dipersilakan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang materi gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus. Jika kita lihat, ada dua macam gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Tampak pada layar tentang grafik gerak lurus beraturan, di mana jika kita lihat grafik antara V dan T pada gerak lurus beraturan membentuk lintasan berupa garis horizontal, yang artinya bahwa kecepatan pada gerak lurus beraturan adalah tetap. Sedangkan grafik S dan T, jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan membentuk garis linier, yaitu yang artinya bahwa setiap perubahan jarak di sana juga terdapat perubahan waktu. Pada gerak lurus beraturan berlaku persamaan S sama dengan V dikali T. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Gerak lurus yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda tidak konstan karena di sini ada percepatan. Bila benda bergerak dengan percepatan bernilai positif, itu artinya benda mengalami percepatan. Sedangkan bila benda bergerak dengan percepatan bertanda negatif, itu artinya benda bergerak dengan perlambatan atau diperlambat. Dapat kita lihat dalam tampilan berikut bahwa pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, grafik S terhadap T membentuk grafik berbentuk parabola, sedangkan pada grafik V terhadap T membentuk garis linier ke atas. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat, untuk S terhadap T sama, dia membentuk garis parabola, sedangkan V terhadap T dia membentuk garis linier ke bawah. Untuk lebih memahami bagaimana gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan tersebut, mari kita perhatikan simulasi berikut. Simulasi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dapat kalian akses di pad simulation dengan nama Mondar Mandir. Untuk linknya sudah saya tampilkan pada deskripsi di bawah, dan silakan kalian kerjakan pada LKPD pertemuan 2. Di sini dapat kita lihat ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Untuk LKPD gerak lurus beraturan, kita pasang kecepatan pada 4 meter per sekon, posisi 0, dan percepatan 0. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita klik play. Pada waktu 2,2 detik,
orang tersebut sudah mencapai jarak 8,833 meter. Sedangkan rumahnya berada pada jarak 8 meter. Tadi kita terlambat mengklik tombol pause di sini ya. Nah, ini untuk gerak lurus beraturan. Coba kita cek bagaimana grafiknya. Tadi kita pasang pada kecepatan 4 meter per sekon. Dengan tujuan di sini adalah sebuah rumah yang berada pada jarak 8 meter dari posisi semula. Kita klik play. Mulai tampak grafiknya di sini. Ini grafik posisi terhadap waktu dengan warna biru, sedangkan warna merah adalah grafik kecepatan terhadap waktu untuk gerak lurus beraturan. Dapat kita lihat di sini tentang grafik gerak lurus beraturan bahwa setelah 2,4 detik dengan kecepatan 4 meter per sekon, orang tersebut dapat mencapai posisi 9,667 meter. Grafik kecepatan terhadap waktu yang digambarkan dengan garis merah itu menunjukkan garis horizontal yang artinya kecepatannya konstan, sedangkan grafik posisi membentuk garis linear ke atas. Nih, jadi sesuai dengan apa yang kita. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan, kita pasang kecepatan. Misal di sini kita pasang kecepatan orang tersebut pada kecepatan 5 meter per sekon. Nah, ini ya membedakan GLB dan GLBB. Kalau GLB percepatannya sama dengan 0, sedangkan pada GLBB percepatan benda bernilai tidak sama dengan 0. Misal di sini kita pasang percepatan orang tersebut adalah 2 meter per sekon. Nah, coba kita play di sini. Kita lihat gerakan orangnya. Nah, semakin lama orang tersebut bergerak semakin cepat karena di sini ada nilai percepatan sebesar 2 meter per sekon yang artinya orang tersebut mengalami GLBB. Nah, ini perbedaannya. Ya, jadi perbedaan antara GLB dan GLBB, kalau GLB percepatannya sama dengan 0, tapi kalau di GLBB percepatan benda tidak sama dengan 0. Untuk gerak lurus berubah beraturan, coba kita lihat grafiknya di sini. Kita pasang kecepatan benda pada 5 meter per sekon dan percepatan benda pada 2 meter per sekon kuadrat. Nah, coba kita lihat apa yang akan terjadi pada orang tersebut, bagaimana gerakannya, bagaimana kecepatannya, dan bagaimana posisi orang setiap waktunya. Dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, kecepatan orang tersebut juga akan berubah ini. Jadi perbedaan antara GLB dan GLBB bisa kita lihat di sini. Nah,
sudah mulai tampak grafiknya. Grafik posisi terhadap waktu dengan warna biru dan grafik kecepatan terhadap waktu dengan warna merah. Nah, ini untuk mencapai posisi 8,127 meter, seseorang hanya perlu bergerak selama 1,3 detik. Dengan catatan, dia memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, seperti itu perbedaan antara GLB dan GLBB. Untuk LKPD-nya, silakan kalian kerjakan. Kalian tinggal klik link deskripsi LKPD yang ada di bawah. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah paham kan tentang pembelajaran hari ini? Materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Saya harap kalian sudah memahami. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, silakan kalian klik link di bawah ini. Dan jangan lupa segera dikerjakan ya. Demikian pembelajaran Ya, sudah kalian perhatikan ya video yang Bunikan share barusan? Ya, jadi untuk hari ini sesuai dengan video yang tadi, jadi kita akan mengerjakan LKPD tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi hari ini kita akan kembali ke simulasi PET ya. Tadi kita buka simulasi PET, lalu kita pilih yang apa tadi ya? Ada yang masih ingat? Setelah kita buka PET, kita lalu pilih yang mana ya? Ada yang masih ingat kita buka option yang apa? Kita nanti klik yang mondar-mandir. Sebentar akan Bunikan siapkan di sini. Nah, ini jadi LKPD-nya tentang gerak lurus beraturan. Tujuannya adalah menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak dengan kecepatan konstan. Lalu yang kedua, nanti kita akan membuat grafik gerak lurus dengan kecepatan konstan atau grafik GLB. Nah, di sini langkah kerjanya kita buka program PET pada komputer. Lalu setelah itu kita pilih yang mondar-mandir atau kalau bahasa Inggrisnya di sini data and chart untuk grafik di sini. Nah, di sini setelah itu nanti yang akan kita cari ini ada pada data hasil pengamatan tabel ya. Jadi di sini nanti pada GLB kita pasang pada kecepatan 4 meter per sekon, lalu kalian amati berapa jaraknya pada saat waktu 0,5 sekon. Jadi nanti akan Bunikan setelah setengah sekon, setelah 0,5 sekon nanti akan Bunikan klik pause, kalian lihat posisinya berapa, nanti kalian catat. Ya, 1 sekon jaraknya berapa? Terus 1,5 sekon jaraknya berapa? 2 sekon jaraknya berapa? 2,5 sekon jaraknya berapa? Ini nanti yang akan kita kerjakan hari ini. Ada pertanyaan mungkin yang masih belum paham? Ada pertanyaan mungkin yang masih belum paham untuk yang akan kita pelajari hari ini?
Ada, Bu. Jelas ya? Jelas. Disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu sama buku tulisnya. Nanti setelah setengah sekon, 1 sekon, kalian amati berapa jarak yang ditempuh oleh seseorang. Ini kita sudah masuk ke PET. Tinggal tunggu di sini. Masih loading. Kenapa ya loadingnya lama sekali? Kemarin dulu aku. Kayak hari ayah ya. Nah, ini sudah tampil ya di layar ya? Sudah tampil? Di layar kalian sudah tampil ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Tadi kita pasang, ini kita untuk yang pertama dulu ya, kita pakai yang GLB terlebih dahulu. Jadi di sini kita pakai yang kecepatan 4 meter per sekon sini ya. Jadi kita pasang untuk kecepatan 4 meter per sekon. Jadi nanti ini setelah 0,5 detik bunyikan klik pause, kalian lihat jaraknya berapa. Sampai terakhir pada jarak 2,5 detik ya. Siap-siap ya. Ya, sudah 0,5 detik. Silakan di jaraknya kalian tulis. Berapa? Ada di posisi berapa? Setelah 0,5 detik, orangnya sudah mencapai posisi berapa? 2 meter, Bu. Ya, terus lanjut pada jarak 1 detik. Ini posisinya yang ini anak ya. Kalian tulis apa adanya. 2,167. Ini yang warna biru ini posisinya. Ya. Lalu lanjut. 1 detik jaraknya. Posisinya berapa? 4 meter. Lalu 1,5 detik. Kelebihan. Coba kalian tulis jaraknya. Dea, lanjut 2 detik. Kelebihan lagi. Silakan ditulis saja.
Yang terakhir 2,5 detik. Sudah? Sudah ditulis semua? Sudah ditulis semuanya? Sudah ditulis semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk pada tabel. Nah, kalian sebutkan berapa jarak pada saat 0,5 detik? 2 meter. 2 meter. Lalu jarak pada saat 1 detik? 4 meter. 4 meter. 4 meter. Terus pada saat 1,5 detik? 6 meter. 6 meter. Pada jarak 2 detik? 8. 8 meter. Pada jarak 2,5 detik? 10 meter. 10 Meter. meter. Oke, yang tetap di sini adalah kecepatan. Waktunya berubah, jaraknya juga berubah. Nah, ini sudah ya. Jadi analisis datanya. Jadi untuk mencari jarak, kita tinggal mengalihkan antara V dan T. 0,5 V-nya, T-nya 4. V-nya 4, T-nya 0,5. Dikali sama dengan hasilnya adalah 2 meter. Yang bawah juga sama, jadi hasilnya ini sama dengan hasil perhitungannya juga sama. Ini persamaannya ini, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nih ya. Grafiknya, grafik hubungan V dan T pada gerak lurus beraturan itu membentuk garis horizontal. Ini V, ini T. Grafiknya membentuk grafik horizontal yang artinya kecepatan benda selalu tetap atau selalu konstan. Jadi kesimpulan dari percobaan pertama yaitu pada GLB kecepatan adalah tetap pada setiap waktu. Nah, silakan coba dibaca, dipresentasikan hasil percobaan kita hari ini. Silakan. Ise, silakan dipresentasikan hasil percobaan kita hari ini. Ise. Ise. Halo. Bisa dengar suara bunyi kan ya? Halo? TKJ 1, TKJ 2? Iya, Bu. Bisa dengar suara bunyi kan ya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Dipresentasikan hasil percobaan kita hari ini, Nila Nabila. Nila Nabila, silakan dipresentasikan. Nila. Halo, Nila Nabila, silakan dipresentasikan. Yang ada yang kita dapatkan hari ini, dibaca yang ada di layar, Nila. Nila bisa dengar? Bisa, ayo silakan dipresentasikan hasil percobaan kita hari ini, Nila. Bentar. Jarak position meter. 2 meter waktu. Nila, baca dari sebelah sini, Nila. Bacanya dari kecepatan. Dengan kecepatan 4 meter per sekon, waktu 0,5 sekon didapatkan jarak 2 meter. Silakan, Nila. Dengan kecepatan meter per sekon.
dengan kecepatan 4 meter per sekon, waktu 0,5 yang didapatkan 2 meter. Dengan kecepatan 4 meter per sekon, waktu yang didapatkan 1,0, jarak yang didapatkan 4 meter. Kecepatan meter per sekon 4, waktu 1,5, jarak 6 meter. Kecepatan meter per sekon 4, waktu 2,0, jarak 8 meter. Kecepatan meter per sekon 4, waktu 2,5, jarak 10 meter. Nah, sehingga kesimpulannya apa Nila dari percobaan ini? Apa kesimpulan yang didapat Nila? Jaraknya berbeda. Yang tetap apanya? Kecepatan. Iya, pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda selalu tetap setiap waktu. Sampai sini ada yang masih bingung tentang GLB? Ada yang masih belum paham tentang apa itu GLB? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya, jelas ya. Jadi kalau pada GLB, kecepatan benda selalu tetap pada setiap waktu, sedangkan pada GLBB, nah yang tetap itu adalah percepatannya ya. Jadi pada GLBB percepatan benda tetap setiap waktunya. Jadi perbedaannya di sana ada pada kecepatan dan percepatan. Sampai sini jelas ya? Jelas ya? Halo, sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan masuk pada persamaan GLB dan GLBB atau kalau kalian biasa menyebutnya itu rumusnya. Nah, ini di sini akan Bunikan tampilkan bagaimana persamaan yang berlaku pada GLB dan GLBB. Nih, ya. Jadi di sini ada dua kotak. Kotak yang pertama itu adalah kotak rumus GLB. Di sini cuma ada satu persamaan pada GLB, yaitu V sama dengan S dibagi T. V sama dengan S dibagi T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nih, kalau pada GLB. Sedangkan pada GLBB, di sini kita ada 4 persamaan. Ya, di sini kita ada 4 persamaan. Yang pertama, V sama dengan A dikali T. Yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lalu yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT pangkat 2. Yang keempat, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. Ya, ini di sini ada keterangannya. Yang tidak ada di sini hanya keterangan VT dan V0. VT itu adalah kecepatan akhir, ya, kecepatan akhir benda. Sedangkan V0 ini adalah kecepatan awal suatu benda. Ya, jadi kita ada 4 persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Kalau ada persoalan, ini tidak kalian pakai semua ya. Kalian hanya pilih salah satu atau maksimal 2 aja. Persamaan mana yang akan dipakai. Tergantung dengan apa yang diketahui, ditanya, dan jawab pada soal itu. Ya. Jadi kenapa dari awal Bunikan selalu menekankan, ayo dicari apa yang diketahui, dicari apa yang ditanya. Nah ini, karena di sini nanti akan menentukan kalian akan menggunakan persamaan yang mana. Ya, sama halnya kalau kalian punya satu lemari besar, ya, di sana banyak baju-baju yang kalian miliki.
Masa kalian mau pakai semua baju yang kalian punya? Kalau kalian keluar? Iya. Apa kalian akan pakai semua baju yang kalian punya? Enggak, Enggak, Bu. Bu. Enggak, Bu. Pakai salah satu aja. Ya, tergantung kondisi dan situasi, acaranya apa. Ya, kalian mau sekolah, kalian pakai seragam. Ya, kalian mau hangout, kalian pakai baju yang casual seperti itu. Ya, nggak mungkin kalian pakai semua bajunya. Sama dengan persamaan ini. Ini tak kasih lemari, isinya baju, istilahnya di sini kalian pilih salah satunya sesuai dengan kondisi dan situasinya seperti apa. Jelas ya? Nih, di sini akan Bunda tampilkan satu contoh soal misalnya di sini. Ya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian, mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Ya, coba dibaca lagi soalnya yang keras, coba. Petrus Arif Bawono ya namanya ya? Ya, Ya. Petrus ada apa enggak? ada. Silakan Petrus dibaca. Contoh soal nomor 1, Petrus. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil Stop. Nah, dari kalimat tersebut apa yang diketahui dari soal Petrus? Jadi bacanya itu pelan-pelan aja. Jangan dibaca semuanya, satu-satu aja yang dibaca. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Apa yang diketahui dari kalimat itu, Petrus? V. V apa? Ini semuanya sambil menulis ya di bukunya masing-masing ya. Tadi ada VT, ada V0. Ini V yang mana, Petrus? Tadi ada VT, ada V0. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal. Ini berarti yang masuk yang mana, Petrus? Akhir. Yang akhir? Awal, Bu. Awal berarti apa? V. V0. V0. Tulis. Berarti diketahui V0 27 km per jam. Lanjut, Petrus. Kalimat berikutnya. Kemudian mobil dipercepat dengan kecepatan 2 meter per second. Stop. Apa itu yang diketahui? Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Apa yang diketahui? A. Ya, siap. Percepatan lambangnya A. A-nya berapa? 2 meter per 2 sekon. meter. 2. Hitunglah. Nah, kalau sudah ada kata hitunglah, berarti kamu tulis di bukunya itu ditanya. Ini sudah masuk pada kolom ditanya. Hitunglah kecepatan mobil. Berarti apa yang ditanyakan di sini? Coba yang tahu apa yang ditanyakan berarti? Apa yang ditanyakan? VT. VT, not FT tapi VT ya. Kecepatan akhirnya berapa? VT berapa ya? Dan jarak. Jarak ini apa lambangnya? S. S. Berarti yang ditanya ada 2, VT dan S. Yang ditempuh selama 5 detik. Nah, kalau ada seperti ini, kamu kembali pada kolom diketahui. 5 detik berarti T. T-nya 5 detik. Ketahui Gua anternya gitu.
Pak Imam gungtang Bu, gambarnya nggak ada, Bu. Ya. Nih ya. Yang diketahui fenol 27 km per jam. Nah, ini diubah menjadi meter per sekon. Karena di sini kita pakai percepatan meter per sekon kuadrat. Jadi satuannya harus sama. Nggak boleh yang atas kilometer per jam, yang bawah meter per sekon kuadrat, nggak boleh. Satuannya harus sama, mengandung M sama sekon. Sehingga di sini yang satuannya kilometer per jam, itu diubah menjadi meter per sekon. Kilometer ke meter, 1 meternya 1000, berarti kalau 27, 27.000 meter. 1 jam ada 3.600 sekon, berarti dibagi 3.600. Sehingga 27 km per jam itu sama dengan 7,5 meter per sekon. Lalu yang diketahui, yang kedua, nih ya, jadi untuk yang ditanya yang pertama, berapa kecepatan akhir mobil? Berarti kita pakai persamaan yang VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. 7,5 ditambah 2 dikali 5. Ini bukan 2,5, tapi 2 dikali 5. Hasilnya 17,5. Lalu yang selanjutnya, jarak yang ditempuh, kita pakai persamaan yang ini. S sama dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Sehingga didapatkan bahwa S-nya itu adalah 62,5 meter. Ya, jadi ini untuk contoh soal yang nomor 1. Ini besok masuk pada ujian semester kalian besok. Ya, kalau insya Allah besok soalnya akan bunikan share ke wali kelas kalian masing-masing. Nanti soal-soalnya silahkan kalian kerjakan. Hari Kamis kita bahas mana yang kalian tidak bisa. Coba dibaca apa kesimpulan kita hari ini. Silahkan dibaca. Marta, silakan dibaca kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Marta. Ya, Bu. Kesimpulan, pada GLB kecepatan benda bernilai tetap di setiap waktu. Pada GLBB percepatan benda bernilai tetap di setiap waktu. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi harus kalian ingat kalau GLB yang tetap itu kecepatannya, kalau GLBB yang tetap itu percepatannya. Silakan sampai sini yang masih belum paham kalian tanyakan. Ya, yang masih belum paham silakan kalian tanyakan tentang pembelajaran kita hari ini. Jelas semua ya? Tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, jadi nanti jangan lupa ya, soal yang akan bunikan sharing besok kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan nanti hari Kamis pertemuan kita seperti biasanya kita bahas mana yang belum kalian paham. Ya, bukan kita membahas semua soal, tidak, karena waktunya tidak akan cukup untuk membahas sekitar 40 soal. Jadi pada hari Kamis kita akan membahas soal-soal yang kalian masih belum bisa. Ya, untuk hari ini silakan lagi yang masih belum paham tanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk refleksi pembelajaran kita hari ini Senin 23 November 2020 silakan diulangi lagi. Siti Aisyah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Siti? Silakan diulangi, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Siti Aisyah?
Pada Amanda GLB. Farah. Amanda Farah. Silakan diulangi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Amanda? Pada GLB kecepatan benda bernilai tetap di setiap waktu. Ya, Pada GLBB percepatan benda bernilai tetap di setiap waktu. Oke, semua tepuk tangan untuk Amanda. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. GLB, gerak lurus beraturan, kecepatan benda selalu tetap pada setiap waktunya. Sedangkan pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan, percepatan benda tetap setiap waktunya. Ya, untuk persamaannya atau rumus-rumus yang digunakan, ya sekali lagi Bunikan sampaikan, kalian pakai sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Ya, jelas. Untuk hari Ya. cukup sampai di sini. Sebelum pembelajaran kita tutup, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu, Kausar Chandra. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah selalu menggunakan masker, cuci tangan dan selalu jaga jarak ya karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian semester ganjil. Jadi Bunikan harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum absen, Bu. Absen, Bu. Sudah tadi. Saya Siapa baru lagi masuk, dia Bu. ya? Ya, Bu. Saya belum, Bu. Siapa yang Ya, Bu. belum? Dari 10 TKJ Saya, Bu. 1 yang belum diabsen tadi. Sebentar. Ya, Bu, yang belum absen, Bu. Sebentar. Ana Ningtyas TKJ. Dari kelas 10 TKJ 1 yang belum diabsen. Saya, Bu. Christopher. TKJ 1. Saya, Bu. Ana Ningtyas. Ari Ferdiansyah. Ana Ningtyas Ari Ferdiansyah. satu. Ari Ferdiansyah. Oke, siapa lagi? Bu, TKJ 1. Siapa? Christopher. Christopher. Oke. TKJ 1 siapa lagi? Boleh keluar, Bu. Ya, yang sudah diabsen tadi silahkan keluar. Sekarang TKJ 2 yang belum diabsen tadi siapa? Muhammad Firmansyah, Bu. Muhammad Firmansyah. Oke. Saifullah Yusuf, Bu. Siapa? Muhammad Saifullah Yusuf. Saifullah Yusuf. Oke. Rizky Ramadhani, Bu. Rizky Ramadhani. Oke. Awar. Sudah? Oke. Sudah. Silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.